Pagi semua. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua yang pagi hari ini sudah bergabung ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Untuk itu, mari sama-sama kita sepakat dan sehati dalam doa pagi hari ini. Tadi sudah disapa pagi pertama oleh, kalau tidak salah oleh Bu Bidan ya, kalau nggak salah. Iya, Bu Bidan Muharti kalau tidak salah ya. Oke Bapak Ibu, iya betul ya saya ya. Baik, puji Tuhan. Sehat ya Ibu ya. Sehat ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puja, yang kami muliakan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun kami sampai kami bangun pagi hari ini. Berilah telinga kepada perkataan kami ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesah kami, perhatikanlah teriak kami ketika kami minta tolong. Karena kepada siapa kami minta tolong kecuali kepadamu ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang mulia, Allah yang besar. Dan kalau kami bersama dengan Engkau, maka tidak ada perkara dan persoalan yang tidak bisa kami atasi dan kami tanggung. Terpuji namamu kekal selama-lamanya untuk kebaikan dan penyerahan dan juga kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kemarin dan juga hari ini ada yang berulang tahun. Hamba berdoa untuk Ibu Linda yang kali pertama tanggal 14 Juni berulang tahun, 15 Juni kemarin ulang tahun Gereja Tuhan OIC, dan hari ini adalah tepat hari ulang tahun Ibu Duma Suburian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan kemurahan hati dan rahmat. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat dan juga penyertaan dan kerendahan hati dalam mengikuti jalan rencana Tuhan. Tuhan memberikan kepekaan, kelemah lembutan, dan juga kesehatan dan keberhasilan. Hamba sangat yakin nih Bapak, orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ketika mereka berulang tahun, kumpulan atau komunitas yang berulang tahun adalah kumpulan orang-orang pribadi lepas pribadi yang terus diperhatikan oleh Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada yang berkekurangan sesuatu yang baik. Karena Engkau sendiri yang memberi kehidupan buat kami. Dan urapi setiap pujian penyembahan kami kiranya berkenan dan juga menjadi hidup yang harum bagi kerajaan-Mu surga. Bersama malaikat di surga yang menjaga kami di sini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, pagi hari ini kita buka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Duma Siburian. Puji Tuhan ya. Shalom Ibu Duma, Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Duma, kita akan nyanyikan nanti ya Ibu Duma ya. Iya. Baik Ibu Duma. Untuk kali pertama tetap kita akan memuji menyembah Tuhan. Ya. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sebentar saya share dulu ya. Adakah yang berulang tahun juga hari ini selain Ibu Duma? Ada ya.
Kalau ada besok atau lusa tolong kasih tahu beritahu di grup BW ya Bapak Ibu. Oke. Sementara itu mari kita sama-sama naikkan pujian berikut ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih. Ku mau bernyanyi dan memuji seperti Deborah yang memuji dan bernyanyi nyanyian kemenangan atas setiap pertempuran dan pergumulan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu, oh yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari sambil angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ucapan syukur kami membuatmu tersenyum pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang sepakat mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Ya, sekarang kita kasih 2 jempol Bapak Ibu. 2 jempol, kita tutup mata, bayangkan wajah Yesus Kristus yang tampan itu, katakan, aku hormat dan tunduk kepadamu ya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku hormat dan tunduk kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Kita lanjutkan ya di Hakim-Hakim pasal yang kelima. Kali ini kita mau melanjutkan apa yang ada di Hakim-Hakim pasal yang kelima. Kalau kemarin kan kita baca ayat 1 sampai 3 saja ya. Sekarang kita mau baca ayat 1 sampai yang ke-7. Oke. Sampai yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama Bapak Ibu di tempat kita masing-masing, sambil jangan lupa Anda mencatat juga. Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang juga ikutan mendengar ya. Ini di 1 sampai 7 ini ada hal yang luar biasa sekali ya menurut saya. Dan ini bertemakan secara khusus pesannya. Khususnya perempuan ya. Jadi bukan berarti karena ini laki-lakinya jarang jadi Abuna ini kayaknya mengutamakan perempuan. Enggak Bapak Ibu. Tapi memang di pujian ini lebih kepada pesan moral kepada perempuan khususnya, secara khusus itu untuk kaum wanita. Laki-laki ada nggak? Ya ada, karena laki-laki juga kan ikut nyanyi juga di pujian itu ya. Cuman peran utamanya memang perempuan ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau sebentar ya. Oke. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ya. Oke, sampai situ dulu Bapak Ibu. Sampai situ dulu. Deborah, apa yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini? Iya, seperti yang tertulis di situ, Tuhan mengangkat Deborah menjadi ibu Israel, ya. Artinya bukan hanya ibu bagi keluarganya. Ya, bukan hanya yang mengurus untuk keluarganya saja, tetapi ibu Israel. Ini bicara mengenai apa Bapak Ibu? Sosok wanita yang diberikan kepercayaan lebih kapasitasnya. Kalau diproyeksikan ke kehidupan sekarang ibaratnya, dan ia mengangkat, katakanlah ya, ini mohon izin, Bu Helmi menjadi ibu atas anak-anak sekolah yang sekarang sudah Tuhan percayakan untuk Ibu Helmi didik. Betul Ibu Helmi? Selamat ya ngomong-ngomong ya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu ya. Bu Helmi dapat kepercayaan untuk kembali mengajar ya setelah walaupun ada pergumulan, tapi puji Tuhan. Ya, juga Ibu Linda, bersama Ibu Linda itu semua karena Ibu Linda juga yang menjadi saluran berkat sehingga ada peluang beliau menawarkan Bu Helmi ya. Ini wanita-wanita seperti ini nih contoh misalnya. Siapa lagi? Ya, saya langsung bicara langsung aja secara
secara gamblang ya. Ibu Kartika atau Abuni sebagai ibu gembala itu ibu seperti itu sama jabatannya seperti ibu bagi bangsa Israel. Ibu di Israel. Jadi ibu di mana? Di OIC. Ya, ibu di mana? Ibu di BW. Memang bukan ibu kandung secara harfiah, tetapi ibu yang mengibui ibu-ibu yang lain, ibaratnya begitu. Anda mengerti maksud saya ya? Jadi ini bukan bicara mengenai kapasitas usia Bapak Ibu, karena Deborah ini tidak terlalu tua usianya. Ya, usia-usia masuk usia produktif. Lalu kemudian Ibu Marta ya menjadi salah satu direktur pimpinan di perusahaan. Itu ibu di mana? Di RAP. Nah, seperti itu. Ya, dan juga Bapak Ibu lainnya. Ya, yang posisinya sama lah. Kayak Bu Bidan juga sama. Bu Muharti nggak cuma sekedar ibu, tapi ibu bagi semua ibu-ibu yang membutuhkan arahan. Dan jadi kapasitas itu ditunjukkan, dimaksimalkan fungsinya sehingga bisa menjadi sosok yang dibutuhkan oleh banyak orang. Wah, kalau saya cuma biasa saja. Loh, Anda tuh dibutuhkan oleh sosok siapa? Anak, cucu. Ya, jadi jangan kita membatasi para wanita di sini, jangan membatasi wanita kalau belum menikah berarti nggak laku. Salah itu. Wanita kalau sudah menikah belum punya anak berarti gagal. Itu juga salah. Sudah punya anak, sudah punya cucu, terus nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah saja. Itu pun juga keliru kalau menganggap diri Anda seperti itu. Karena setiap wanita yang mau dipakai oleh Tuhan dan merespon tanpa keraguan, Deborah ini kerjaannya cuma duduk-duduk doang di bawah pohon. Ya, tapi dia juga berdoa. Kalau cuma duduk-duduk sambil bengong-bengong sih, kayaknya dia pengangguran gitu ya. Tapi kalau dia berdoa, dia nggak pengangguran kan? Jadi jangan pernah berpikir wanita yang di rumah tuh pengangguran. Anda akan pengangguran ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika Anda berdoa, Anda sama seperti Deborah. Ada waktu dan ada masa di mana Anda akan dipakai oleh Tuhan, diangkat derajatnya oleh Tuhan. Jadi jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan. Kenapa harus sekarang saat saya tua? Kenapa dulu? Ya terserah Tuhan dong. Kan Tuhannya bukan kita, bukan manusia. Bukannya kita yang jadi Tuhan kan. Tuhan ya Tuhan gitu. Hanya dia yang punya rencana. Ya. Dan jangan heran ketika wanita dikatakan penolong sepadan. Itu terbukti pada saat kita bahas kemarin Bapak Ibu. Di Hakim-Hakim pasal 4, 4-9. Banyak kok. Ketika saya aja juga merasa gitu. Kalau saya kadang-kadang nanya dulu ke istri saya bukan karena saya tidak bisa mengambil keputusan. Tapi kayaknya kalau ibaratnya kalau nggak nanya tuh kok nggak pas gitu. Contoh misalnya saya pakai baju. Bukan berarti saya nggak bisa pakai baju. Tapi ketika saya tanya istri saya lalu kemudian walaupun misalnya diskusinya adalah oh itu yang dipilih udah betul kok itu Pak. Lalu besoknya nggak tanya lagi. Tetap aja saya tanya lagi. Bukan saya nggak pede, cuman kok kayaknya nggak lengkap ya gitu. Perasaannya. Memang seperti itu. Jadi nggak heran, selain sisi barak mungkin negatifnya adalah minder atau putus asa. Tapi sisi positifnya adalah mungkin barak merasa tidak lengkap. Setelah saya baca lagi, saya teliti lagi. Mungkin barak merasa tidak lengkap. Kalau dia jalan sendirian. Kok kayak nggak pas ya? Ya gitu. Modelnya seperti itulah. Ya. Jadi bukan cuma sekedar dia berputus asa lalu atau karena Tuhan sudah bernubuat kepada Deborah bahwa akan menyerahkan Sisera. Kalau saya nubuatan itu terjadi ketika Barak itu sudah menyatakan sikapnya bahwa dia nggak maju kalau Deborah nggak maju. Tapi kalau misalnya Barak maju, mungkin ceritanya lain ya. Mungkin juga sama, mungkin ceritanya lain. Ya sekali lagi cuma Tuhan yang punya maksud dan tujuan. Jadi maksudnya apa Abuna? Bapak Ibu,
Setiap wanita itu punya peran yang sangat penting. Seperti yang saya bilang tadi. Nggak cuma sebagai penolong, tapi sebagai fasilitator, sebagai pelengkap, sebagai supporter yang positif. Nah, itu. Ya, saya ulangi lagi ya. Di sini kita melihat gambaran sosok wanita yang memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana wanita sebagai penolong, sebagai fasilitator, sebagai supporter, sebagai pelengkap untuk memberikan dorongan yang positif, ya. Semangat yang positif. Kenapa? Karena kita pria pada umumnya kan selalu pakai logika. Kadang-kadang pria tuh pakai logika. Jarang pria yang lebih beriman. Perempuan yang lebih nekat daripada pria. Betul kan? Tahu dari mana Abuna? Ya tanya aja tuh. Abu ini dulu sebelum menikah bawa mobil kemana-mana sendiri Bapak Ibu. Saya pernah ingat begitu menikah anak dua, anak-anak masih kecil-kecil. Sempat bilang, "Pah, aku nggak berani loh dari rumah ngantar baju kamu itu ke Halim. Karena bajunya ketinggalan." Nekat juga bisa itu. Bawa mobil dari Bekasi ke Halim. Luar biasa Buni itu. Dengan cara apapun. Dan menurut saya kalau Abuni naik mobil itu pengendara yang paling mematuhi tata tertib. Karena dia tidak akan melewati kecepatan, tidak akan nyusul kalau yang depan itu nggak berhenti atau nggak minggir. Pokoknya sabar di belakang mobil terus kayak gitu. Jadi kalau naik mobil kalau pas Abuni yang bawa bukannya buruk, bukannya lambat, enggak. Itu ada pembelajaran yang sangat penting yaitu kita harus legowo Bapak Ibu. Turun dari mobil itu sabar banget kita jadi orang yang sabar dan murah hati. Ya, karena belajar dari situ. Karena Barak itu logikanya jalan. Masa sih saya suruh maju ya kayak gitulah ya. Tapi kan Deborah tetap dukung. Ya, Deborah tetap dukung. Jadi katakan sama-sama dengan saya, ya, mau pria mau wanita ya, coba katakan sama-sama dengan saya. Setiap wanita, ulangi sekali lagi, belum semua nih. Setiap wanita memiliki peranan yang penting sebagai penolong, fasilitator, supporter, dan pelengkap untuk memberi semangat yang positif dan pengaruh yang baik. Kenapa saya katakan semangat positif dan pengaruh yang baik Bapak Ibu? Nah ini kalimat ini gak usah ulangi lagi. Karena ada dua golongan wanita di Alkitab. Yang paling mudah. Yang pertama adalah Deborah ini. Memberi dorongan positif, lalu selalu mendukung umat Tuhan. Dan dia selalu di bawah pohon. Berdoa ya. Kalau zaman dulu Deborah sudah ada Mobile Legend, mungkinkah dia di bawah pohon mau main Mobile Legend, Abuna? Enggak, dia pasti tetap berdoa, Bapak Ibu. Walaupun ada internet, dia tetap berdoa, dia nggak main Instagram. Saya berdoa, Bapak Ibu, para wanita-wanita, janganlah menjadi wanita bagian dari dunia ini. Anda harus punya karakter kuat seperti Deborah. Anda harus bisa membawa pengaruh positif bagi anak-anak Anda. Ya, Anda harus memberikan pengaruh positif. Anak Anda akan berdoa ketika Anda berdoa. Anak-anak Anda akan makan dengan baik ketika Anda makan dengan baik. Karena ketika misalnya ditanya, kok kamu gak makannya kok begitu? Dia gak bisa gini. Tuh mama makannya sambil main handphone. Gak begitu. Jadi kalau misalnya ditegur, kamu kok makan pakai main handphone? Ya emang dia salah. Apa salahnya dia sendiri gitu. Ya, wanita-wanita harus jadi teladan. Nah, jangan seperti wanita seperti Isabel. Apa itu Isabel? Isabel itu memberi pengaruh yang negatif. Sehingga suaminya menjadi laki-laki yang berlaku jahat. Kenapa saya katakan demikian? Isabel ini kan istrinya Ahab. Dia kenal baik sama Elia. Kalau dia ini jahat, Elia sudah dibunuh dari awal pertama kali kenal sama Ahab.
Tapi karena Ahab memperistrikan yang lain, pengaruh si Isabel ini jadi kurang baik buat si Ahab. Sehingga Ahab ikut-ikutan, bukannya dia membunuh Isabel, tapi dia mendukung rencana Isabel membunuh si Elia. Dari situ aja kita bisa lihat sebenarnya Ahab itu kalau ketemu sama ibaratnya wanita, sosok wanita yang takut akan Tuhan, mungkin dia akan jadi raja yang bijaksana. Masalahnya di sebelahnya itu. Ya, saya percaya dan saya berdoa. Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, istrinya adalah istri yang bisa membawa anakmu menjadi semakin baik. Kalau Anda punya anak perempuan, anakmu akan membuat suaminya menjadi baik. Ya. Jadi Tuhan menghendaki Bapak Ibu, khususnya para wanita, jadilah seperti Deborah. Memberi dan membawa pengaruh yang positif. Dan belajarlah untuk para pria dari si Barak. Jangan pernah ragu ketika istri sudah ngomong, ayo maju Pak. Karena Anda adalah nahkoda, Anda adalah kepala. Jangan begini, sama mama deh, temenin saya. Aduh, jangan Bapak Ibu. Kalau ketika istri sudah bilang, maju Pak. Oke. Jadilah sebagai sosok pria yang dibanggakan. Karena sudah ada yang lebih duluan bangga. Siapa? Istrimu. Bagaimana kalau suami saya bukan tipikal yang saya banggakan? Suami Anda itu kan ada dua, jasmani dan rohani. Suami jasmani itu yang sekarang ini di sini. Suami rohani Anda siapa? Tuhan Yesus mempelai Anda kan? Jadi jangan pernah berpikir suamiku ini nggak pernah bisa dibanggakan. Tuhan Yesus apa nggak bisa dibanggakan? Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya suami baik, Anda harus beruntung, merasa bersyukur. Kenapa? Suamiku baik. Terus mempelaiku juga lebih baik lagi siapa? Tuhan Yesus, aku kan mempelainya. Ya jadi jangan pernah berpikir sudah gak ada suami lagi. Atau misalnya suamiku beda sama yang lain. Ingat, kita punya dua sisi manusia. Jasmani dan rohani. Amin. Kalau manusia jasmaninya belum sesuai dengan yang kita rindukan, pastikan manusia rohani kita sesuai yang Tuhan mau. Saya yakin kehidupan Bapak Ibu akan jauh lebih baik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sosok wanita yang satunya? Siapa itu? Yael kan? Ya. Tentang Yael Bapak Ibu, kita harus baca sampai ayat yang ke 27. Dari ayat yang mana tadi nih? Dari ayat 7 ya tadi ya. Ya, kita baca 8 sampai 27. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakhar menyertai Deborah. Dan seperti Isakhar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan.
Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan. Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali. Di tempat-tempat tinggi di padang, raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanah pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang ada di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukan dan ditembusnya di pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Baik, sampai di situ dulu. Apa yang menjadi pesan moral dari pembacaan kita? Tentunya pembahasannya adalah besok ya Bapak Ibu. Karena sudah jam 4.53. Nanti kalau saya jelasin nanggung. Betul ya? Karena kan kita sudah dapat. Yang penting kalau kemarin bahwa kita sebagai orang Kristen jangan sampai kita koleksi lagu dunianya lebih banyak daripada lagu rohani. Ya, karena dengan nyanyian rohani dan pujian itu memastikan Tuhan ada di mulut kita, Tuhan ada di telinga kita, Tuhan ada di pikiran kita dan hati kita. Sehingga ketika kita lagi mengerjakan sesuatu, kita bersenandung lagu pujian, maka itu akan mengencourage, membangkitkan juga, dan juga menyadarkan dan mengingatkan setiap hal. Bahkan bisa membawa kita fokus kepada Tuhan lagi ketika dunia mau menarik kita untuk fokus kepada hal yang lain. Ya, ingat Bapak Ibu. Ya, malu kalau orang Kristen itu lebih banyak lagu dunianya. Tolong sampaikan kepada anak cucumu. Saya juga bilang sama anak-anak saya kok. Memang ini suatu tantangan Bapak Ibu. Tapi tantangan ini tidak akan terjawab kalau kita juga jarang dengar lagu rohani. Makanya kita pun juga harus dengar lagu rohani. Silakan, mau dunia itu sedang gila dengan Korean Wave, gak ada masalah. Tapi kita harus tetap kapasitas persentasenya lebih, lagu rohaninya lebih banyak daripada lagu dunianya. Saya juga kadang-kadang dengar lagu biasa, lagu pop, jazz gitu di mobil, nggak ada masalah. Tapi lagu rohaninya ya lebih banyak lah dari zaman dulu. Saya ketolong sama lagu rohani Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan momen pertobatan saya tuh gara-gara lagu rohani. Bukan karena masalah gimana ya, masalah ada, tapi lagu rohani itu memegang peranan yang sangat penting dalam perubahan hidup seseorang. Ya. Jadi itu yang dia menjadi peringat kita. Lalu di hari ini kita juga diingatkan bahwa Bapak Ibu, baik yang pria ya, belajarlah dari kesalahan Barak supaya kita para pria tidak kehilangan momen, ya. Tidak terlambat. Ya, dan cobalah percaya dengan omongan istri. Belajar percaya, jangan pernah menganggap istri saya kan nggak menguasai bidang saya. Istri kita mungkin bukan di dalam bidang kita Bapak-bapak. Tapi istri kita pemerhati, peninjau, dan pencermat. Bahkan jangan-jangan wawasannya lebih luas daripada kita. Karena saat kita bekerja di bidang kita, istri kita browsing tentang bidang kita kemana-mana. Sehingga dia mencari informasi yang bisa berguna untuk menjadi bahan diskusi. Dan bisa melihat pesaing suaminya itu siapa.
dunia luar tuh bergejolak sekarang seperti apa. Beda sama kita yang sibuk sama bidang kita. Jadi jangan pernah meremehkan omongan istri dan wanita. Dan yang ketiga, jadikanlah diri Anda para wanita sebagai wanita yang memberi pengaruh baik. Wanita yang berperan sangat penting dalam keluarga. Jangan pernah lagi Anda berpikir ketika Anda di rumah terus, gak ada ngapa-ngapain, Anda tidak berguna. Salah. Justru di rumah Anda itu butuh Deborah. Ketika Anda banyak berdoa, banyak menyembah, rajin bangun pagi, Andalah ibu atas seluruh marga Siburian. Misalnya gitu. Andalah ibu seluruh marga si Tinjak. Ibu seluruh marga si Tepu. Ibu seluruh marga si Manjuntak. Ya. Yang penting kan bukan ibu semua marga satwa. Ya mohon izin, maksudnya ini kita cuma berseloroh ya. Ibu-ibu kok tegang sekali setiap pagi belakangan ini. Kayaknya tagihan air naik semua PDAM ya sama listrik ya. Oke Bapak Ibu. Dan jangan pernah lelah ketika Tuhan sudah meletakkan seperti orang-orang yang di gini. Jangan pernah merasa gak enak sama suami ketika Tuhan mempercayakan hal yang lebih. Dan kita para suami gak boleh kita menghalang-halangi istri kita untuk ketika mau dipakai Tuhan. Ya. Saya juga ngomong sama istri saya. Nanti saatnya Tuhan pakai Abu nih untuk bisa dipercaya sebagai sosok yang dipakai Tuhan lebih di satu tempat, katakanlah penggembalaan, saya dukung. Bukan berarti saya lepas penggembalaan, bukan. Kita nggak bisa membatasi gerak dan rencana Tuhan. Dan kita nggak boleh merasa bahwa orang-orang lebih cinta istri saya daripada saya misalnya. Saya nggak boleh. Sama Bapak Ibu. Maaf. Ya. Jadi kalau tahun depan, tahun ini Anda sudah mulai lihat gejala-gejala bahwa Anda akan dipromosikan, terima aja. Yang laki-laki nggak boleh merasa minder, ya. Karena wanita itu bersyukur wanita disandingkan kita itu membawa peran yang baik dan pengaruh yang baik. Karena di luar sana masih ada wanita yang membawa pengaruh yang buruk. Oke, sampaikan buat anak cucu Bapak Ibu, kalau dia seorang wanita, belajar berdoa nak. Ayo berdoa sama opung tiap pagi. Nah. Ya Agatha ya, doa sama opung Duma ya. Iya, puji Tuhan ya. Ini namanya anak baik Agatha. Dan juga Talia, ada siapa lagi? Ada Yosena ya. Anak Christ Kids ya. Anak-anak Kristus. Kapan-kapan boleh lah. Kalau pas nanti Agatha sempat, Agatha join di link Christ Kids ya. Dengar, itu yang ngajar itu Kak Linda sama Kak Helmi nih. Gitu. Ya, nanti yang berkati Abu nih. Biar jadi wanita yang, anak perempuan yang baik dan takut akan Tuhan. Oke. Bapak Ibu, kita punya Allah yang apa Bapak Ibu? Allah yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Yesus Kristus. Tos dulu, pejamkan mata, taruh tangan di dada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, roh takut akan Tuhan, dan keberanian dan kepercayaan diri bahwa engkau, jika engkau pria, engkau akan belajar banyak dari Barak. Ada hal yang positif. Barak merasa tidak lengkap kalau tidak jalan bersama dengan Deborah. Itu satu hal yang positif menurut saya. Sehingga Barak tidak sembarangan. Tapi kalau dia merasa tidak percaya atas nubuatan, tidak percaya diri, itu hal yang buruk. Kita tidak boleh mengikutinya. Dan roh yang akan seperti Deborah, para wanita akan menjadi wanita yang berperan sangat penting dan membawa pengaruh baik bagi suaminya, bagi keluarganya, bagi organisasinya, bagi perusahaan di mana Tuhan membuat ia menjadi pemimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Happy birthday, happy birthday kepada Ibu Linda dan juga kepada Ibu Duma Siburian. Happy birthday to you. Kita beri tepuk tangan semua yuk. Sama-sama nyanyi yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Duma dan juga Bu Linda. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu kalau mau ucapkan selamat ulang tahun. Ada Bu Selamat Linda dan ulang juga tahun Bu Selamat Duma. ulang tahun Ibu Duma. Selamat ulang tahun Kak Linda. Makasih ya Bunda, makasih Buni dan teman-teman semuanya. Selamat ulang tahun Inang Duma. Tuhan berkati selalu. kayaknya kalau nggak pakai bahasa Batak kayaknya kurang pas. Coba siapa yang bisa pakai bahasa Batak? Selamat ulang tahun Ibu Duma. Coba siapa? Bu Helmi bisa, Bu Helmi coba mewakili Bu Helmi. Selamat ulang tahun Ibu Duma. Ibu translate coba. Ibu buka. Selamat ulang tahun Ibu Duma. Tuhan Yesus memberkati. Coba Bu, mohon izin Bu. Ulang tahun Inang. Banyak Ya, umur. cuma gitu doang selamat ulang tahun Inang. Saya berharap panjang gitu Bu. Ternyata selamat ulang tahun Inang. Emang terjemahannya itu Pak Oh itu ya Pak ya. Wah saya mengharapkan panjang Pak. Kalau gitu tolong terjemahkan ini. Selamat ulang tahun Ibu Duma. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Pengaramoti. Senang sekali kita pada hari ini Ibu ulang tahun. Kiranya Ibu sehat, sejahtera. Bagaimana kabar Ibu? Baik-baik saja. Ya semoga Ibu tetap sehat dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dalam usia yang baru, apapun yang Ibu kerjakan kepanjangan ya. Ya lagi dipanggil. Makasih ya Bunda atas Intermezzo ya Bapak Ibu, intermezzo. Aduh, iya. Oke. Ya, nah ini Bapak Ibu kalau suatu saat hari Minggu anak-anak kayak Agatha gitu ya ikut di Christ Kids jam setengah 10. Ada juga. Ya, yang ngajar ini nih namanya Kak Linda ini nih. Yang tulisannya Dwi Linda, lavanya ini Kak Linda. Ya, memang wajahnya imut-imut gitu loh Bapak Ibu ya. Ya memang wajahnya itu kayak home sweet home ya Bapak Ibu. Maksudnya sweet-sweet gitulah. Oh iya. Lalu swida maksudnya kalau orang Jawa swida lebih. Lalu kemudian kalau Bu Helmi ini Kak Helmi ya. Oke Bapak Ibu, besok lagi kita ketemu ya. Besok itu kita masih penasaran ada 2 pesan moral dari tadi ya. Apalagi mengenai Yael. Pasti Anda penasaran kan kenapa kok Yael yang dipakai untuk bunuh ya toh? Ini dia. Oh ini dia, selamat ulang tahun Ibu Linda dan Inang Duma. Tuhan memberkati selalu. Ini dari Ibu Marlina Situmorang. Selamat bagaimana di Endekon. Bagaimana kue ulang tahun ya. Oke. Maaf kalau salah-salah ya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Oke, bye. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai jumpa besok lagi. Maju semuanya. Tuhan berkati. Sehat selalu. God bless. Makasih ya Bunda. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Bunda. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi Pak Jusman. Sehat selalu. Amin. Amin.